Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk 3 tim yang akan bermain di hari Jumat besok. Ada PSS Sleman, ada Bali United, dan juga ada PSM Makassar. Ya, kita langsung mulai dulu dari PSS Sleman. Di pertandingan besok akan bertemu dengan Rans, bermain di kandang sendiri ya, Stadion Maguwu Harjo. Dan kemarin lawan PSIS Semarang, sebetulnya PSS Sleman juga bisa bermain cukup bagus. Ini saya juga harus apresiasi kepada manajemennya PSS Sleman. Kenapa? Karena bisa mendatangkan pelatih ini yang sesuai dengan filosofi permainan PSS Sleman dari peninggalan Coach Seto dan Mihail. Filosofi permainan PSS Sleman dari 3 pelatih ini itu sama-sama bola possession. Artinya PSS Sleman walaupun harus mengganti pelatih di pertengahan musim itu nggak terlalu memberikan banyak perubahan. Justru di bawah Coach Risto, saya bilang permainan PSS Sleman ini makin solid. Coach Risto juga sempat melakukan perubahan posisi pemain ya. Ayub ditaruh sebagai gelandang bertahan, lalu Thales Nathanael sekarang sama Nurdiansyah. Ya, jadi memang kalau saya bilang Coach Risto ini juga cukup bagus sebagai pelatih PSS Sleman. Kemarin lawan PSIS Semarang bermain dengan bola possession-nya cukup baik. Tinggal besok lawan Rans ya, yang notabene saya melihat dari gaya permainan Rans dalam beberapa pertandingan terakhir itu ada sedikit penurunan perform. Jadi sebetulnya dari posisinya Rans yang sedikit inkonsisten, harusnya PSS Sleman bisa memanfaatkan momentum ini untuk mencuri poin penuh. Karena kalau dilihat dari skema permainan ya, kalau besok PSS Sleman bisa konsisten permainannya seperti kemarin lawan PSIS, saya bilang harusnya nggak terlalu sulit untuk bisa mengambil alih permainan dari Rans. Bukan berbicara hasil kemenangan atau kekalahan ya, tapi lebih fokusnya ke skema permainan. Tinggal besok untuk PSS Sleman yang saya ingin lihat adalah di sektor wingback. Kemarin lawan PSIS Semarang walaupun sudah bisa mendominasi, tapi sektor wingback ini terlihat seringkali telat untuk melakukan overlap ke depan. Karena kalau melakukan bola possession kan artinya lebih menumpuk pemain di sektor tengah. Jadi di sektor penyerangan seringkali kan minim pemain PSS Sleman. Nah besok semoga untuk sektor wingback sudah diberikan evaluasi untuk berani untuk melakukan overlap di tepat waktu yang tepat. Jadi nanti seperti Vizcara atau Elvis mungkin ya, pemain sayap yang dipasang, ini bisa masuk lebih dalam bersama Hoki Caraka. Yang artinya di pertahanan Rans nanti, pemain PSS Sleman ini juga cukup banyak untuk melakukan penyerangan. Ya, jadi ini sebetulnya yang saya ingin lihat besok, cara permainan PSS Sleman di masalah penyerangan. Semoga permainan besok sesuai dari harapan saya. Ya, sektor wingback lebih aktif untuk maju ke depan. Dan sebetulnya kalau dilihat dari sisi pertahanan, PSS Sleman ini sudah cukup bagus. Kemarin lawan PSIS Semarang yang notabene bermain cepat, PSS Sleman ini transisi untuk mundur ke belakang juga cukup bagus. Ya, jadi kalau sektor pertahanan saya kira nggak terlalu banyak lah yang saya perlu kritisi. Tapi saya ingin kritisi adalah di skema penyerangan. Ya, kalau untuk bola possession saya kira sudah cukup bagus dari PSS Sleman. Ya, jadi tinggal besok kita akan lihat bagaimana masalah para pemain PSS Sleman untuk bisa menciptakan peluang dan apakah bisa menciptakan gol lebih dari 1. Nah ini besok yang saya ingin lihat dari skema penyerangan PSS Sleman. Ya, jadi good luck untuk PSS Sleman. Nanti kita ketemu di video review untuk membahas pertandingan dari PSS Sleman dengan Rans Nusantara. Lalu next ya, ada Dewa United dan Bali United ya. Ini Bali United dan PSM sama-sama bermain di hari Jumat karena nanti Bali United di hari Rabu itu akan bermain dengan Terengganu ya. Sedangkan untuk PSM ini mainnya di hari Kamis lawan Sabah. Ya, jadi untuk Bali United di pertandingan kemarin cukup bagus bermain dengan Arema ya. Sempat bisa memimpin 3-0 walaupun akhirnya bisa dikecilkan oleh Arema. Jadi sebetulnya Bali United ini dari masalah transisi penyerangan pertahanan saya sudah beberapa kali bahas cukup bagus. Irfan Jaya dan M. Rahmat ini 2 pemain yang visinya ini bagus. Berapa kali M. Rahmat ya di pertandingan kemarin nggak egois memberikan passing manja ke Irfan ya, tapi Irfan finishingnya sayang tuh masih ke pinggir gawangnya Schwarzer. Jadi sebetulnya kalau dinilai dari permainan cepatnya Bali United ya memang kalau dilihat dari bench pemain cadangan Bali United ini cukup banyak pilihan. Ya tinggal besok kita lihat di sektor pertahanan karena Bali United walaupun sudah bisa membuat kill the game, gol yang banyak, tapi kemasukannya juga rata-rata masih selalu 2. Ya, lawan Borneo kemasukan 2, lawan Madura United kemasukan 1, lalu lawan Arema kemasukan 2 lagi.
artinya belum pernah clean sheet gitu ya untuk Bali United dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi saya ingin lihat besok ketika lawan Dewa United, walaupun sebagai tim tamu, saya ingin lihat bagaimana kualitas pemain belakang. Karena kalau dibilang dari skema pertahanan Bali, saya bilang ini sudah cukup bagus sebetulnya skema pertahanannya untuk transisinya. Tapi tinggal ke masalah kualitas pemain ini atau perform pemain. Kemarin lawan Arema banyak sekali salah-salah passing di sektor belakang. Ya, semoga Teko sudah memberikan evaluasi ini, karena sayang gitu ya kalau Bali United sudah bisa menciptakan banyak gol, tapi kemasukannya juga ya lumayan banyak, kan disayangkan gitu loh. Kalau bisa Bali United bisa menang clean sheet tanpa kebobolan, itu jauh lebih bagus. Ya, jadi untuk masalah penyerangan saya kira nggak terlalu banyak saya bahas. Sektor tengah juga kemarin Eberbesa dengan Lestaluhu bisa bermain sebagai pemain box to box cukup bagus. Dan besok apakah M. Rashid bisa diturunkan atau nanti ada Ricky Fajrin yang ditaruh sebagai gelandang bertahan juga bisa. Nah, ini kan banyak sekali lah Teko melakukan perubahan-perubahan yang biasanya dilakukan di babak kedua. Ya, jadi sebetulnya lawan Dewa United yang saya lihat juga dari beberapa pertandingan terakhir masih kurang baik, walaupun bisa mengimbangi Persik Kediri di pertandingan kemarin, tapi cara permainan Dewa United ini juga ada penurunan. Ya, semoga ini bisa dimanfaatkan untuk Bali United bisa meraih 3 poin. Ya, jadi yang saya ingin lihat untuk Bali United nanti di masalah kualitas pemain belakang. Passing-passingnya nih, semoga nggak terlalu banyak kesalahan atau blunder-blunder kecil. Ya, ini untuk Bali United. Jadi good luck ya untuk Bali United yang besok akan bertamu ke Stadion Dewa United di wilayah Tangerang ya. Jadi selamat bertanding untuk Bali United. Lalu next ya, ada PSM Makassar yang akan bertemu Bayangkara. Jadi pertandingan ini akan menjadi salah satu sorotan ya, karena Raja Nainggolan baru resmi didatangkan dari Bayangkara, dan kemarin saya lihat di statusnya juga Raja Nainggolan dibawa ke Makassar nanti. Ya, jadi untuk PSM Makassar di pertandingan kemarin lawan Persib bermain cukup bagus. Bagaimana kerjasama dari pemain tengah antara Kenzo, M. Arfan, Akbar Tanjung, lalu Dava Salman ya. Kemarin saya salah nyebut ya, saya manggilnya Doni Salman ya, saya mohon maaf. Dava Salman ya, ini pemain kelahiran Tasikmalaya. Jadi ya kalau saya bilang PSM Makassar ini kalau bermain dengan sektor tengah seperti kemarin sebetulnya cukup baik. Cuma kerjasama dari Mansare dan Adilson di pertandingan kemarin nggak terlalu terlihat solid. Ya, mungkin ini karena efek bermain di kandang Persib Bandung. Yang saya lihat Adilson sedikit kurang tenang. Kalau Mansare ini bermainnya cukup lepas. Jadi mungkin ini juga ada faktor ketika Adilson bermain di kandang Persib, permainannya kurang bisa tenang. Nah, besok bermain di kandang sendiri, ya tentu saja saya berharap Mansare dan Adilson ini bisa menemukan kekompakannya lagi. Ya, terutama Adilson. Kalau Mansare masih terlihat konsisten lah performnya. Tinggal di Adilson nanti ya. Semoga besok lawan Bayangkara bisa lebih efektif. Lalu sektor sayap, kembalinya duo Sayuri ya, ini bisa langsung memberikan dampak yang positif. Memang di awal-awal match ketika Yakob pulih dari cedera, permainannya belum terlalu ngeklop, tapi kemarin lawan Persib sudah mulai terlihat lah kalau intercept atau overlap dari kedua pemain ini cukup bagus. Jadi sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh PSM Makassar adalah di sektor depan dan juga tengah. Ya, Bayangkara di sektor tengah ini cukup kuat. Kalau besok Bayangkara bisa menurunkan Raja Nainggolan, artinya sudah ada Mayer ya, yang kekompakannya dengan Brandau ini semakin solid. Jadi saya berharap sektor tengah dan belakang dari PSM ini bisa kembali lagi menunjukkan kesolidannya atau kekompakannya seperti lawan Persib Bandung kemarin. Ya, tapi sebetulnya ketika lawan Persib kemarin ini nggak bisa disamakan dengan lawan Bayangkara besok. Karena kemarin skema permainan Persib itu sudah nggak terlalu bisa berkembang. Ya, jadi perlu dibedakan dulu. Kecuali kalau Persib skema permainannya berjalan, barulah kita bisa menguji sektor lini tengah dan pertahanan PSM. Tapi di pertandingan kemarin lawan Persib kan rata-rata sudah putus dulu ya serangan Persib dari sektor tengah ataupun sayap. Jadi yang perlu kita akan lihat tolak ukur menurut saya yaitu di pertandingan besok lawan Bayangkara. Karena Brandau dengan Mayer ini sudah cukup kompak. Lalu Osvaldo Hai dengan Witan juga ini kan pemain sayap yang cukup baik ya. Ya, tapi nanti besok kita akan lihat karena Dava Salman dan Safudin Tahar ini kemarin bermain cukup solid sekali dengan Yuran. Ya, jadi Reza Arya nggak terlalu banyak kerepotan. Nah, besok semoga lawan Bayangkara bisa menunjukkan kekonsistenannya lagi. Ya, karena untuk PSM Makassar yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi. Ya, proses ini sebetulnya tahapnya sudah mulai dilewati lah, sudah mulai terlewat.
sekarang yang dibutuhkan untuk PSM adalah mencari konsistensi dengan memperoleh 3 poin. Ya, ini yang perlu saya kawal untuk PSM Makassar di pertengahan musim ini untuk sampai akhir musim. Ya, jadi nanti untuk PSM Makassar bertemu dengan Bayangkara, saya kira ini pertandingan yang nggak terlalu mudah untuk Bayangkara karena kalau PSM bermain di kandang ini cukup bagus ya rekornya. Jadi semoga PSM Makassar bisa tampil energik lagi dan bisa tampil maksimal lagi. Ya, jadi good luck untuk PSM Makassar yang besok akan bertemu dengan Bayangkara. Nanti kita ketemu di video review untuk membahas jalannya pertandingan dari PSM dengan Bayangkara FC. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.